Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri sambil kita menyiapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian. Oh sungguh indah Dia datang. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
di surga. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kuat, boleh sehat, semuanya karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Pujian dan syukur bagimu Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, pimpinlah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan sampai kebenaran firman-Mu disampaikan. Biarlah Tuhan Kau terus hadir, Kau terus melamar menjamah kami semua Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Kami rindukan jamaah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Berdiri, kita mau angkat satu pujian lagi. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut Tuhan,
bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat suatu pujian kasih yang terindah. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mohon pujian ini lebih sungguh lagi. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Haleluya, kita mau masuk di dalam firman Tuhan dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita menyanyi sebuah lagu, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, Saat Ku Tak Mengerti Rencanamu. Dan biarlah kiranya satu saat kita boleh mengerti rencana Tuhan, kalaupun belum sekarang, tapi marilah kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, yang dapat membuka jalan, yang dapat menolong kita di saat-saat yang kita perlukan. Kita nyanyikan nyanyian ini dan kita memasuki doa untuk firman Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya kepada firman. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab itu kami ada di dalam rumah-Mu untuk menerima berkat-berkat-Mu, karena di dalam Engkau selalu ada berkat. Kalau kami percaya kepada firman Allah, kami percaya kepada Tuhan kami yang hidup, meskipun di dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang serasa tidak nyaman bagi kami, tetapi kami mau tetap percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan kiranya Roh-Mu menopang firman-Mu, kiranya Roh Allah ada bersama dengan kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau juga bersama dengan kekasih-kekasih yang lain, di mana mereka tidak bersama dengan kami, tapi kalau mereka ada di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, biarlah itu juga menjadi berkat bagi kekasih-kekasih-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami akan duduk diam menerima firman Allah. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan agak ke depan duduknya, yang jangan khawatir. Ini adalah hari apa ya, Lebaran ya. Lebaran, hari Idul Adha ya, sebetulnya kemarin. Jadi mungkin entah ada banyak yang pergi berlibur, padahal ini bukan libur yang di tengah minggu ya, tetapi mungkin ada tempat-tempat yang tertutup jalannya berhubung mereka mungkin berdoa, saya kurang tahu.
Tetapi semua yang hadir, kita dapat berterima kasih kepada Tuhan ya. Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita karena ada pelayanan di gereja GPDI Tebet ya, di mana ya Dr. Supomo kalau tidak salah. Gereja itu mempunyai atau ada 5 hal yang perlu didoakan. Ada yang berulang tahun ya, ada juga yang ulang tahun dari gereja dan sebagainya, sehingga Bapak Gembala harus menghadirinya. Boleh saya minta Abigail untuk ke depan nyanyi dulu? Kayaknya sepi ya, sepi nggak sepi ya? Kira-kira habis dan tidak sepi, kita nyanyi dulu deh yang girang-girang. Haleluya. Lagu Mari Saudara. Saya tidak ingin, atau saya pun tidak ingin melihat hati atau sepi-sepi ya. Kita mau nyanyi dengan sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Saya undang kita berdiri ya. Puji Tuhan. Udah siap untuk terima firman Allah? Udah siap nyanyi? Mari kita, kiranya ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ayo, mari nyanyi dengan girang-girang ya. Dan periksalah hati saudara, ada nggak sukacita? Saya percaya ada. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati berdamai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati berdamai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Hati berdamai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kiranya hati yang penuh damai dan hati yang bersukacita kita pertahankan ya. Jangan sampai kita kehilangan damai, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Meskipun kita sendiri, meskipun rasanya kita tidak nyaman ya. Puji Tuhan, satu hal yang dia punya yaitu buli-buli berisi minyak. Minyak berbicara bukan hanya dari, tentu saudara tahu, minyak berbicara dari urapan Roh Kudus di atas kita, tetapi minyak juga berbicara dari sukacita ya, di mana kita perlu ada sukacita untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Jangan kita terlalu bersusah sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar. Kita memakai pikiran kita memakai cara kita. Tuhan berkata, inilah waktunya. Waktu yang sukar ini yang berbahaya. Jangan pakai pikiran kita belaka ya. Pakailah pikiran Kristus ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 17, Daud pernah berkata, bagimu betapa sulitnya pikiranmu. Memang sulit saudara, sulit ya. Tetapi dibanding kesulitan dunia ini yang bisa mematikan kita, yang bisa membawa kepada neraka yang kekal, kenapa saudara dan saya tidak mau tahu pikiran Tuhan? Kenapa kita tidak mau menjalani pikiran Tuhan? Mari saudara, pikiran Elisa, dia hanya berkata, tutuplah pintu, tuanglah minyak. Dan saudara, kita lihat, pada saat kita menjadi berkat bagi dunia ini, pada saat kita menjadi terang bagi tetangga-tetangga kita, ya, pada saat kita tidak malu untuk bersaksi, ya, maka kita lihat minyak itu tidak berhenti, ya.
minyak itu terus dituang sampai tidak ada lagi. Dan dikatakan dalam cerita ini, waktu dikatakan mari, dia melihat mujizat terjadi sementara perempuan ini taat, ya. Jadi ada dua hal, ada doa, ada perkataan kejujuran di dalam hatinya. Ini Tuhan, ini persoalanku, ini hutangku Tuhan. Ya, kita tidak berteriak-teriak selalu, tolong Tuhan, tetapi lakukanlah sesuatu di dalam pelayanan, melayani Tuhan. Ya, yaitu kita menjadi saksi. Kita mau bersaksi dari hidup kita, jangan kita diam. Ada banyak orang yang susah saat ini. Ada banyak tetangga kita yang sedang melihat kita. Siapa sih itu? Itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapa sih gereja yang berkata Yesus, memanggil Yesus? Siapa dia? Saudara, jadilah saksi, ya. Jadilah terang bagi mereka. Tuanglah minyak yang ada padamu. Dan saudara, sementara kita bekerja, sementara kita menjadi saksi, menjadi terang Tuhan, persoalan kita terselesaikan. Ada amin, saudara? Ya, jadi di dalam hal ini kita melihat bahwa kemudian sudah tidak ada lagi, ya. Kemudian bejana sudah tidak ada lagi, ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, ya. Berhenti karena sudah penuh, karena sudah terselesaikan persoalan itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini satu persoalan biasa, ya. Tetapi dalam, sangat dalam. Bagaimana Allah bekerja dalam hal-hal yang kecil, ya. Bicara tentang hal yang kecil, ya. Jadi sehingga orang-orang, ya, melihat kita, kok selalu ada mujizat, kok selalu saudara berkecukupan. Nah, apakah dengan demikian mereka tentu akan datang kepada kita dan berkata, tolong saya dong, tolong saya untuk melunasi hutang saya. Saudara tidak punya uang, saudara tidak bisa menolong dia secara keuangan. Saudara bersaksi, katakan ada Yesus, Tuhan saya yang besar itu yang sudah menolong saya. Haleluya, ada amin, ada amin. Jangan kita putus harap, jangan kita putus asa dan mulai bingung, mulai pikir bagaimana ya masa depanku, bagaimana masa depan anak-anakku, ya. Istri atau janda ini, saudara-saudara, saya juga heran, ya. Tapi saudara berdoa, ya, supaya saya dan suami dengan Bapak Gembala, Tuhan kasih umur panjang selalu bersama-sama. Bahkan saya sering berdoa, Tuhan kalau boleh sampai gereja disempurnakan, kalau boleh masih hidup kita melihat Tuhan datang di atas awan. Itu saya banyak berdoa seperti itu, karena saya melihat banyak sekali ibu-ibu gembala yang ditinggalkan oleh gembalanya, sehingga gereja-gereja atau pelayanan itu ditinggalkan. Ya, tentu baik adanya, ya. Banyak, ya. Baru-baru ini Bapak Pendeta Max Wakaria, tentu karena sudah tua, tapi ada yang masih muda-muda, ya. Tuhan panggil dengan cepat sehingga pekerjaan Tuhan, pelayanan apapun itu diserahkan kepada para ibu-ibu. Nah, inilah kadang-kadang menjadi pikiran kita, bukan pikiran saya saja, saudara juga bukan. Tapi ada pekerjaan, ada yang Tuhan mau lakukan. Ya, jadi di sini dalam hal-hal yang kecil juga dikatakan bahwa untuk hal-hal yang kecil Tuhan dapat berbuat hal yang besar buat kita, dapat memecahkan persoalan, ya, saudara. Nah, saya ingin bandingkan dengan di Perjanjian Baru, ya, di dalam Yohanes pasal yang kedua. Tolong buka, ya, seperti saya ada Yohanes pasal yang kedua, itu adalah mujizat pertama. Juga persoalan
bejana, ya. Juga persoalan tentang sesuatu persoalan yang besar yang tidak dapat dipecahkan oleh tuan rumah atau oleh yang menjadi pemimpin pesta itu, ya. Kemudian pergilah Injil Yohanes pasal yang kedua. Buka saja ayat 1. Injil Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 2 ayat 2. Yang kedua apa ya? Ini sering kali ayat yang kedua dan selanjutnya. Yohanes pasal yang kedua, kita baca. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, jadi di sini kita lihat peranan dari ibu Yesus, ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara sudah tahu ceritanya, ya. Nah, saudara-saudara, kalau saya melihat perbandingan ini, saya melihat masa-masa yang sukar ini, ya. Masa yang tidak bisa dipecahkan oleh kita sendiri, oleh otak kita, ya. Di mana soal di perempuan yang harus membayar hutangnya, ya. Ada mempunyai buli-buli yang kecil dan dikatakan bejana-bejana itu, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini juga Yesus melakukan dari hal yang aneh, yang tidak bisa dipikirkan oleh kita, ya. Dari hal yang dari air jadi anggur, ya. Tetapi ada satu hal di sini yang menjadi satu persamaan, ya, yaitu pada saat perempuan di dua raja-raja itu mendengar perkataan Elisa, pergilah, kumpulkan bejana dan masuk ke kamar, tuangkan minyak. Maka dikatakan, maka pergilah perempuan itu. Ketaatan, ya, ketaatan kepada hal yang kita tidak mengerti dengan pikiran kita. Saudara, di hari-hari ini kita perlu taat kepada hal yang kita tidak mengerti. Rencana Tuhan bagi kita yang kita tidak mengerti, tetapi kita perlu taat. Amin, saudara. Kita perlu taat. Juga di perjamuan Kana ini, Yesus berkata, bahkan sangat keras, ya, Yesus waktu ibu Yesus berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Sebenarnya ibu Yesus ini sudah melihat bahwa anaknya waktu itu secara manusia berbuat hal belum pernah. Ini adalah mujizat pertama loh, mujizat yang pertama, di mana Yesus atau ibu Yesus belum pernah alami mujizat, ya. Artinya ibu Yesus belum pernah melihat bahwa anaknya Yesus ini yang dia lahirkan dari Roh Kudus membuat mujizat. Ini adalah mujizat yang pertama. Dia datang kepada Yesus. Tapi satu hal, dia tahu bahwa Yesus ini datangnya dari Roh Kudus, ya. Yesus yang dia kandung ini bukan anak yang biasa. Ada satu pengharapan, ada satu pemikiran datangnya dari Allah. Dan dia datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur, ya. Kehabisan sukacita. Kalau ada persoalan, mana bisa kita bersukacita? Kalau ada hutang, mana bisa kita bersukacita? Kalau ada sakit penyakit, mana bisa kita bersukacita? Tetapi sebagaimana kita lihat sini, banyak orang di saat ini kehabisan anggur sukacita, ya. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan kehabisan sukacita. Saudara, maaf saya mau sedikit teringat kesaksian dari anak saya Alwi. Dia berkata, dia banyak teman, ya, karena masih muda. Dia bertemu dengan seseorang yang pakar hukum. Ini orang ini pada maaf dia dari seberang. Dia berkata begini,
saya sedih, miris katanya, mengetahui bahwa orang-orang yang terjerat dengan dinomo itu ya, dengan apa itu yang kaya mendadak itu adalah orang-orang Kristen. Ya, saya mirisnya adalah orang kok bisa mereka tertipu, ya. Kok bisa? Karena apa? Karena mau kaya, ya. Jadi mari janganlah kita permalukan nama Tuhan. Biarlah kita pegang teguh, meskipun rasanya mustahil, rasanya aneh, rasanya nggak biasa. Tapi kalau firman Tuhan berkata, ya, taatlah kepada firman. Amin, saudara. Taat. Apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya, ya. Rencana Tuhan itu kita tidak bisa tahu, tapi kepikiran Tuhan adalah hal-hal yang kecil yang Tuhan mau kerjakan menjadi satu hal yang besar, yaitu iman saudara, percaya saudara, doa saudara kepada Tuhan, ketaatan saudara kepada Tuhan. Itu hal-hal yang kecil bagi dunia, yang tidak dianggap oleh dunia, tapi justru dari hal-hal yang sedemikian Tuhan melakukan perkara yang besar. Ada amin, saudara? Mari tingkatkan iman, tingkatkan doa saudara, ya, tingkatkan kepercayaan saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya. Taruhlah pikiran saudara kepada firman, bukan kepada hal-hal yang lain itu. Meskipun rasanya mustahil, saudara, ya. Dari kita lihat dari air Tuhan bisa jadikan anggur, ya. Dan ini menghebohkan seluruh kota itu, kota Kana, ya. Jadi saudara, begitu juga dengan persoalan dari ibu janda itu, ya. Anak-anaknya mau diambil, ya, mau diambil. Tetapi Elisa berkata, masuk ke kamar, tuanglah minyak itu. Artinya berdoa di dalam Roh Kudus. Mintalah kuasa Roh Kudus memimpin saudara dan saya di dalam doa. Mintalah minyak surgawi itu ada di dalam hidup kita. Kalau ada, kita bisa mengisi bejana-bejana yang kosong. Mungkin anak-anak kita sedang kehabisan iman. Mungkin anak-anak kita atau keluarga kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ya. Sehingga kita pun terikut sedih, terikut susah. Jangan saudara susah, saudara berdoa. Amin, amin. Percaya? Nggak ada yang berkata amin. Mungkin persoalannya rada-rada mirip, ya. Bisa ini, bisa itu. Saudara, cerita yang sama, tapi saya harus ceritakan kehabisan beras, ya. Kehabisan beras. Saudara boleh tanya kepada pekerja, tapi saya berkata, tante, beras sudah nggak ada. Saya diam, tapi saya mau pergi, saya mau melayani, berdoa aja. Saya bilang, pulang-pulang udah ada beras. Haleluya, ya. Bukankah itu mujizat? Sepertinya biasa, tapi satu waktu, saudara, hal ini akan terjadi bukan hanya kepada kami, kepada saudara juga, ya. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang berbahaya, ya saudara. Mari saudara, biarlah saudara dan saya tingkatkan doa, tingkatkan iman, ya, tingkatkan ketaatan kita kepada firman, ya. Dan juga mohonlah supaya selalu ada buli-buli berisi minyak di bejana saudara sendiri, ya, di hati saudara. Pertahankan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Roh Kudus itu ada di dalam kita, tetapi ada yang masih semata kaki, kata Yeskel, ada yang sudah di lutut, ada yang sudah penuh sampai di leher, sehingga ada yang sudah berenang di dalam Roh Kudus itu, ya, sehingga boleh selalu penuh, ya. Mari saudara, tingkatkan itu semua, supaya pada saat saudara alami, saya alami masa yang sukar itu, masa yang berbahaya, di kelilingnya kita banyak bahaya. Nah saudara, apa
apa bahaya yang sedang akan terjadi? Saudara, kita lihat hanya satu peperangan antara Ukraina dan Rusia, masa kelaparan sedang terjadi. Ya, sehingga presiden kita begitu semangat karena dia merasa tanggung jawab sebagai seorang kepala negara. Dia berani kalaupun apa yang terjadi, dan saya lihat istrinya ikut, sehingga kami berdua berkata, kok istrinya ikut ya, padahal keadaannya bahaya Bu ya. Terus Bapak Gembala bilang, iyalah mereka berpikir ya kalau sampai harus ditembak mati ya dua-dua, katanya gitu ya. Jadi begitu setianya satu dengan yang lain ya, tapi karena mereka sangat bertanggung jawab. Saudara, hidup kita ini adalah hidup karena iman. Hidup bukan karena melihat, ya, tetapi hidup karena iman kepada Tuhan. Jadi saudara, saya hanya mengingatkan saudara bahwa Tuhan dapat bekerja dengan hal yang kecil. Dalam hal ini yang tidak berarti dunia nggak ngerti apa sih itu Roh Kudus. Dunia nggak ngerti apa sih itu mujizat, nggak, ya. Kalau saudara bekerja di sekuler itu nggak laku, ya. Tetapi saudara sebagai orang-orang yang anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pekerjaan saudara, biar saudara itu berbeda dengan mereka, ya. Sulit, ya, tetapi saudara boleh menjadi berkat. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan bekerja dengan hal-hal yang kecil, tetapi sekarang mungkin saya langsung saja bahwa melihat jadi kesimpulan dari kedua peristiwa ini, yaitu melalui hal-hal yang kecil dan tidak masuk akal, Allah dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Melalui hal-hal yang kecil. Yang kecil di sini bagi dunia kecil, ya, tidak berarti buli-buli berbicara tentang urapan Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Minyak berbicara tentang sukacita, ya, yang dari Tuhan. Anggur pun berbicara dari sukacita yang dari Tuhan. Jangan itu dianggap remeh, jangan dianggap hina. Jangan saudara kalau lagi susah dikatakan bersukacitalah, bersukacita. Jangan kita bersuku, jangan kita ngomel. Saudara mungkin di depan kami tidak kelihatan saudara ngomel. Saudara tidak pernah tahu Bapak Gembala ngomel, saya ngomel, ya. Tetapi biasanya orang dalam tahu dong ya, kapan kita ngomel, kapan kita bersungut, ya, kapan kita kehabisan anggur, ya. Saudara-saudara, mari saudara, mereka kehabisan anggur, tetapi Ibu Yesus berkata, hai pelayan-pelayan, apa yang Yesus nanti bilang, turut ya. Dan herannya pelayan-pelayan ini turut. Jadi ketaatan dari pelayan-pelayan ini. Sebab pelayan-pelayan ini kan bingung. Dan saudara-saudara apa? 6 tempayan yang dipakai untuk disuruh isi air itu aneh, ya. Dan tempayan itu adalah, kalau saudara baca terus, tempayan itu di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Tempayan itu untuk cuci kaki yang kotor. Tempayan itu nggak berharga. Tempayan itu dipakai buat cuci kaki kalau mau masuk ruang pesta. Tempayan itu yang Tuhan suruh ambil, tempayan itu bukan tempayan yang bagus, periuk yang bagus yang ada yang ambil, ada itu. Tidak. Tuhan berkata ambil itu tempayan yang ada di muka pintu yang untuk cuci kaki, isi dengan air. Aneh kan? Aneh sekali. Jadi saudara, saya nggak tahu kenapa. Ya, mungkin satu waktu saudara akan alami rasanya aneh. Apa yang Tuhan berkata kepada saudara, lakukan itu, lakukan. Ya, saya tidak tahu. Roh Kudus bisa berbicara dalam hati saudara. Amin. Ya, Roh Kudus bisa bicara. Mari kita latih iman kita untuk mendengar suara Tuhan. Latih iman kita untuk berdoa lebih sungguh lagi. Latih pikiran kita untuk mengerti pikiran Kristus, bukan pikiran suami saja, bukan pikiran istri saja, bukan pikiran manusia, pikiran bos.
pikiran Tuhan. Saudara perlu mengerti, saudara perlu berdoa selalu dan selalu. Tuhan, biarlah pikiran Kristus ada. Kami banyak mengalami hal-hal yang seperti itu, ya. Mungkin sedikit saya cerita sedikit saja sebagai satu keadaannya. Saudara tahu suami saya bukan, ya. Saudara yang mengerti gembala, ya. Pada saat Bapak Gembala itu dipilih untuk menjadi ketua pelaksana pemilihan majelis daerah, suami saya berkata kepada saya setengah menangis, aduh saya bisa apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak bisa ngomong. Saudara tahu sendiri kan, nggak bisa, saya bukan seorang organisatoris, saya bukan apa-apa. Saya bilang berdoa, ya, berdoa dan berdoa, Tuhan tolong. Nah saudara, saat harus rapat, Bapak Gembala itu diam sering kali. Dia bilang ayo rapat. Udah bicara. Terus datang telepon dari atas ternyata, Bro atau Pak Rudi, kan yang pemimpin itu kan Pak Rudi. Kenapa Pak Rudi nggak ngomong apa-apa katanya? Bapak suami saya berkata, kan ini baru pertama saja, nanti selanjutnya saya akan bicara, gitu ya. Nah sebetulnya Bapak itu kita nggak tahu apa yang harus kita buat, ya. Tetapi Tuhan begitu heran dan begitu ajaib, ya. Dia sediakan orang-orang yang dipilih, ya, itu mereka lah yang menjadi penolong bagi Bapak Gembala, ya. Dan saudara, saya melihat banyak mujizat terjadi, ya, dari bawah sampai begini. Banyak mujizat terjadi karena apa? Kita turut firman Tuhan, berdoa dan kita tingkatkan doa Tuhan. Biarlah ini sukses, biarlah ini semua baik, berjalan baik meskipun ada kerikil-kerikil. Dan pernah fitnah datang, pernah ini dan itu, dituduh begini, dituduh begitu, bahkan dikatakan dituduh akan dipindahkan dan sebagainya. Tapi Tuhan baik, ya. Ini satu pengalaman bahwa hal-hal yang tidak berarti, ya, kita merasa diri kita bodoh, kita merasa diri kita tidak bisa apa-apa. Tapi dari hal yang kecil saja yang saudara bisa lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, misalnya, Tuhan akan berkati menjawab persoalan saudara. Ada amin, dan menjadi besar, ya, dan kita boleh menjadi berkat. Saudara, jadi dikatakan seperti demikian. Jadi kesimpulan saya adalah melalui hal-hal yang kecil dan tidak masuk akal, Allah dapat melakukan perkara yang besar, ya. Kedua, melalui ketaatan kita pada firman Allah, semua persoalan terselesaikan. Ada amin. Melalui ketaatan, ketaatan yang tidak biasa, ketaatan kepada hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kalau Tuhan berkata, dan kalau Tuhan berkata itu seringkali melalui firman Allah, melalui hamba-hambanya. Kalau ada firman yang datang kepada saudara dan saya, kok begitu sih? Rasanya aneh, ya. Saudara lakukan apa yang firman Allah katakan, apa yang hamba-hambanya katakan, lakukan, ya, lakukan. Tuhan akan menolong saudara. Dan saya mengakhiri dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 tadi, bahwa kita memasuki masa-masa yang sukar, masa-masa yang berbahaya. Bersiaplah, ya. Bersiaplah, tingkatkan doa, ya, dan simpanlah buli-buli yang berisi minyak. Simpan. Saudara boleh tidak punya apa-apa lagi. Saudara boleh tidak punya harta yang mungkin sudah habis, ya. Tapi jangan saudara kehilangan, jangan sampai saudara tidak punya buli-buli berisi minyak, yaitu pimpinan Roh Kudus, yaitu tunduk kepada Roh Kudus, tunduk kepada perintah Roh Kudus, perintah Tuhan. Nah,
Saya akhiri dengan Wahyu pasal 6 ayat 6 dan 7. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 6 dan 7 menjadi satu peringatan, ya. Peringatannya adalah mengenai masa-masa yang sukar ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secumpak gandum sedinar dan 3 cumpak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Sama kan? Firman Allah itu berkesinambungan, ya. Minyak, anggur, ini hal-hal yang kecil yang tidak berarti bagi dunia, tetapi sangat berarti bagi gereja Tuhan, sangat berarti bagi saudara dan saya. Ya, jangan merusak minyak dan anggur, jangan merusak, jangan mengabaikan kuasa Roh Kudus, jangan merasa bahwa tidak perlu kita mengenai Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tidak perlu minyak urapan, tidak perlu. Saudara, kalau kita mau melayani, kita pun perlu minyak urapan, ya. Bukan melayani karena kita bisa, ya. Bukan melayani karena kita jago untuk menyanyi, untuk dan sebagainya. Kalau saudara ada urapan Allah, ada minyak, ya, maka itu berarti itu akan mengisi bejana-bejana yang kosong. Anggur berbicara dari sukacita, jangan kita kehilangan sukacita. Kenapa itu? Secumpak gandum sedinar dan 3 cumpak, apa artinya? Ayat yang berikutnya, ayatnya, dan ketika anak domba itu mungkin ayat yang sebelumnya, ayat 6, ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang masa kelaparan. Masa kelaparan, masa peperangan, ya. Secumpak gandum artinya begitu mahalnya gandum, ya, begitu mahalnya jelai. Hal-hal jasmani yang kita perlu makan, bukan, itu akan menjadi begitu mahal, ya. Dan ini sedang berlangsung loh saudara. Jangan kita anggap remeh hal ini, ya. Nah, bagaimana Tuhan mau menolong gerejanya, jemaatnya? Taat. Mintalah Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Biarlah saudara tingkatkan doa. Itu sebabnya saya juga ingin himbau nanti. Saya ingin sekali bahwa jam doa di hari Kamis itu dibangkitkan lagi, ya. Kalau itu bisa dilakukan, meskipun saudara mungkin ada di rumah saudara tidak bisa datang, tapi di rumah saudara berdoa, ya, dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, mudah-mudahan saya melihat warta jemaat yang lalu-lalu, sedih hati saya, aduh Tuhan, betapa banyak hal yang kita sudah tinggalkan, ya. Koordinator dari saudara-saudara itu sudah terjadwal dengan baik, ya. Artinya mereka menjadi pemerhati, pengangkat kolekte, dan apa semua itu udah tidak ada lagi. Kemana itu semua? Bukankah itu sesuatu pelayanan kepada Tuhan? Haleluya. Biarlah minta Tuhan, jangan sampai mungkin sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak bisa mau ke gereja, perlu uang, perlu ongkos, udah gak ada. Tapi percayalah saudara, Tuhan bisa membuka jalan kalau itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ada amin, ya. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada pengertian sendiri. Satu waktu ini semua tidak ada, ya. Tetapi ada minyak, ada sukacita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah hal yang kecil, ya, yang tidak dianggap oleh dunia, tapi justru Tuhan pakai. Allah pilih kedua hal ini, minyak dan anggur. Itu
hal yang kecil ya, sukacita, doa saudara ya menjadi berkat. Itu yang Tuhan pilih. Tuhan pilih saudara dan saya untuk menerima mujizat-mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Biarlah kiranya ini menjadi satu peringatan. Kita masuk di dalam masa yang sukar, masa kelaparan ada di hadapan kita. Kelaparan jasmani loh ya, kelaparan jasmani. Kami pun tidak seperti dulu yang kami lakukan ya, tapi kita tentu perlu berhemat, tetapi bukan menjadi pelit. Apa yang Tuhan suruh beri ya, dan menabur di masa yang sukar. Bapak pendeta siapa tuh ya, Pendeta Lamongan berkata, tetaplah menabur dengan Roh Kudus ya, dengan Tuhan. Apabila Tuhan menyuruh, lakukan itu. Haleluya. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, apakah ada persoalan hutang, ada persoalan seperti tidak ada lagi sukacita ya, tidak ada anggur lagi ya, tidak ada mujizat terjadi. Saudara pikir, aduh kok nggak ada ya, Tuhan nggak tolong saya, lama banget. Saudara masuk ke kamar, doa, tingkatkan doa saudara. Berapa jam saudara berdoa atau berapa lama saudara berdoa? Berdoa buat keluarga, berdoa buat anak-anak ya. Anak-anak masa sekarang ini sulit sekali untuk mengerti jalan Tuhan, tetapi ada kebangunan di antara anak-anak muda yang memang mau dipakai oleh Tuhan, yang hatinya mau taat kepada firman, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, kita para orang tua, marilah tepatlah jadi berkat. Di hari tua jangan berkata, nanti anak-anak yang urus saya. Apalagi kalau anaknya cuma sedikit, sibuk. Tetapi percaya Tuhan adalah lebih sibuk bagi saudara. Kalau saudara mau mempertahankan minyak dan anggur dalam kehidupan saudara, menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada lagi yang saya dapat tambahkan, tetapi ingatlah bahwa hal-hal kecil yang tidak berarti ini Tuhan mau pakai. Tapi mungkin juga ada keahlian saudara yang kecil, yang rasanya kecil, lakukan itu. Talenta saudara yang kecil, lakukan itu. Tuhan akan memberkati. Persoalan saudara akan terjawab karena ketaatan saudara dan saya. Karena kita cinta kepada Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita berdiri, kita selesaikan atau kita mau masuk di dalam doa. Saya mohon kalau saudara memang membutuhkan bantuan doa, saudara boleh juga berkata kepada kami ya. Kita berdoa buat istri dari Bapak Ruben ya. Dia harus mengalami hal yang membuat patah semangatnya ya, karena secara tiba-tiba ya. Tapi saya kira tidak apa-apa kalau saya bersaksi, sebab rupanya Bapak Ruben mau bersaksi tetapi dia tidak sempat bersaksi. Istrinya harus mengalami diamputasi 2 jarinya ya, karena gula darah yang tinggi yang tidak dia sadari. Tetapi Bapak Ruben berkata kepada saya di hadapan istrinya, ini adalah percobaan buat istrinya supaya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saudara jangan tunggu sampai seperti begitu, tapi Tuhan dapat tetap memakai kita untuk hal-hal yang kita pertahankan. Adalah minyak yang sedikit itu ya, dibuli-buli. Biarlah saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara belajar peka terhadap suara Roh Kudus, suara firman, dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu itu lagi. Aku percaya saat tadi lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu,
saat kita tidak dapat melihat jalan Tuhan, jangan percaya kepada dunia ini, ya. Percayalah kepada jalan Tuhan yang sempurna itu. Saat ku tak mengerti rencanamu, tapi aku tetap berharap kepadamu. Tingkatkan doa, tingkatkan ketaatan saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat saya tidak mengerti keadaan saudara, tetapi Tuhan mengerti pikiran saudara. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil yang Tuhan sedang kerjakan di dalam saudara. Haleluya. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kau wanita saja, kau pria berdoalah. Haleluya. Saat ku tak mengerti, jangan kita bersungut, jangan kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Kaum pria, saat ku tak, mari bapak-bapak, adakah jalan-jalan yang buntu di hadapanmu? Nyanyilah dengan firman ini, bahwa saudara tetap percaya kepada firman-Nya, saudara tetap mempertahankan firman, mempertahankan guli-guli berisi minyak itu. Mari sama-sama percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
apa yang Tuhan akan buat bagi gerejanya di saat-saat yang sukar, di saat-saat yang berbahaya. Tuhan dapat melakukan perkara yang besar bagi anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Musik mainkan nyanyian ini, mari kita menyembah, mari kita renungkan, mari naikkan doa saudara. Perbaharui janji saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau masuk dalam kamarku berdoa dan berdoa dan berdoa, menuang minyak bagi tetangga dan tetanggaku. Haleluya, bagi anak-anakku. Meskipun aku menghadapi persoalan yang besar, tetapi aku percaya apabila aku mau menjadi berkat bagi orang lain, maka Engkau pun memberkati aku. Engkau pun memberi jalan bagi segala persoalanku. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Simpanlah minyak di dalam buli-buli. Haleluya. Tetap sembah, tetap berdoa. Katakan kepada Tuhan apa yang saudara mau katakan. Haleluya. Apa yang menjadi persoalan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Tuhan tahu persoalan saudara dan saya. Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu keadaan kita. Kalau mungkin ada yang sudah kekurangan iman, katakan Tuhan tambahkan imanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kepada-Mu. Masa yang sukar yang ada di hadapan kami bukan menjadi persoalan yang besar bagi kami, tapi justru menjadi kesempatan bagi kami untuk lebih lagi meningkatkan kehidupan rohani kami, lebih lagi mendengar suara-Mu, lebih lagi percaya bahwa bagi-Mu tak ada perkara yang mustahil. Oh haleluya. Kami tidak mau berharap kepada pikiran kami sendiri. Kami tidak mau merancangkan sesuatu yang bukan daripada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Berbuatlah berkali yang besar Tuhan. Jawablah setiap persoalan kami. Kami mau tetap tinggal rendah hati, tetap tinggal dengar suara-Mu. Kami tetap mau melipatkan lutut kami untuk menyembah dan memuji Engkau, sehingga mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan yang hebat. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Berdoalah saudara, berdoa. Masih ada kesempatan untuk kita berdoa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengisi bejana hidup kami ya Tuhan. Marilah Tuhan, haleluya. Pakailah kehidupan ini. Haleluya, haleluya.
Tuhan, biarlah ada kesaksian dari umat-Mu, dari anak-anak-Mu, bahwa kami mengalami pekerjaan Tuhan yang besar-besar melalui hal yang kecil yang dunia tidak lihat, yang dunia tidak hargai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kepada firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah suara Tuhan terdengar dalam hati saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, biarlah Engkau penuhi kami juga, penuhi kami semua umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami dapat mengerti rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi-Mu, segala puji bagi-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mendengar suara-Mu, bahwa dari hal-hal yang kecil, yang tidak berharga oleh manusia, yang tidak dihargai, dari sanalah Engkau mau bekerja ya Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan percaya kepada firman Allah ini. Kiranya kalau ada di antara kami yang mengalami persoalan yang pelik, yang berat, yang tidak ada jalan keluar, kami mau percaya Tuhan. Biarlah Engkau tolong Tuhan, sehingga kami dapat mengerti rencana-Mu, kami dapat tunduk kepada firman Allah. Kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau di hari-hari yang sukar ini, kami mau meningkatkan doa kami, iman kami, percaya kami, kepekaan kami terhadap suara Roh-Mu, sehingga kami tetap dapat mengalami perkara-perkara yang hebat, yang besar, yang dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kehidupan kami Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu. Kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik ini mungkin tidak akan lama, mungkin hanya sebentar, mungkin saat-saat itu tidak akan begitu panjang, karena masa sukar ada di hadapan kami, tetapi Engkau dapat memelihara umat-Mu. Terima kasih untuk firman Allah. Kami mau berharap kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau ada di antara jemaat yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau lawat mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, tambahkan iman mereka Tuhan, supaya mereka dapat menerima kuasa kesembuhan daripada-Mu. Bagi mereka Tuhan yang mengalami hal-hal yang berat dalam hidup, juga soal finansial, soal keuangan, soal pekerjaan Tuhan, jangan biarkan Tuhan kami menjadi lemah. Biarlah Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru, sehingga kami benar-benar dapat melihat perkara-perkara yang besar yang Engkau lakukan, karena kami belajar taat kepada firman Allah. Terima kasih Bapa,
terpujilah namamu. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami yang begitu bertanggung jawab atas bangsa dan negaranya, biarlah kiranya keselamatan daripadamu ada di atasnya, keselamatan daripadamu ada di atas negara ini, di atas negara bangsa Indonesia. Engkau berjanji sebelum Engkau datang kembali, Engkau akan adakan kegerakan besar, kebangunan rohani, sehingga banyak orang dapat percaya kepadamu melalui gerejamu yang bersinar terang, melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, yaitu anak-anak-Mu yang hidup di dalam kebenaran. Terpujilah namamu, berkatilah pemerintah kami, tolonglah juga Tuhan COVID yang sedang merajalela, yang tidak henti-hentinya mengganggu iman daripada anak-anak-Mu dan juga mengganggu keseluruhan dunia ini, sehingga banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Tetapi ini adalah nubuatan untuk mengenapi firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan dari sorga, kekuatan dari Allah ada pada gereja-Mu, ada pada kami, pada anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Engkau, tolong memberikan kekuatan kepada para medis, kepada semua yang sedang menangani COVID ini Tuhan, karena kami tidak tahu apakah Engkau mau mengangkat ini dengan sempurna, tapi firman-Mu berkata bahwa kami masuk di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang berbahaya. Tetapi justru dalam hal ini maka anak-anak-Mu dapat menjadi terang bagi orang lain. Terpujilah namamu, berkatilah semua anak-anak-Mu, berkatilah pemerintah kami juga. Terpuji-pujilah namamu, terpujilah Engkau, Engkau baik, Engkau heran, dan kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Pada minggu depan kalau kami berkumpul, kami dapat lagi mendengar kesaksian-kesaksian yang heran yang terjadi di antara jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang mungkin lemah Tuhan, yang mungkin tidak dapat datang karena hal-hal yang terhalang. Tuhan, mari Engkau jaga mereka, Engkau berikan semangat baru supaya mereka pun mau dan dapat datang beribadah, berkumpul bersama-sama pada hari-hari yang ditentukan Tuhan. Baik kaum wanita, baik kaum pria, baik sekolah minggu, remaja, pemuda Tuhan, ibadah raya, kiranya berkat Allah, kiranya minyak sorgawi itu selalu tercurah di dalam ibadah-ibadah ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan saat ini sebelum anak-anak-Mu pulang, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau beserta, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang Engkau tidak inginkan, dan biarlah sukacita dan kasih-Mu juga akan beserta dengan anak-anak-Mu pulang dengan selamat. Dan mari kita mengangkat tangan kita menadahkan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan juga kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Pulanglah dengan penuh sukacita, dengan penuh keberkatan daripada Allah Bapa. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata